kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari Jalan Bomas CP dipancarkan dari Jalan Bomas CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini kembali kami membersamai Insa Mesra semuanya ya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk hari ini Insa Mesra kita jumpa di edisi hari Jumat tanggal 16 Juni bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1444 Hijriah. Seperti biasanya Insa Mesra di hari Jumat itu kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama Bapak Ustaz Rosidin Asundawi BA MA yang setia menemani Insa Mesra. Beliau adalah salah seorang dari ini anggota KPK ya, Ustaz ya. Oke. Sekarang pukul 10.14 Insa Mesra, harapannya kita mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini kita sudah ada materi yang akan membahas seputar kurban, fikih kurban dan Idul Adha. Baik, saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Ustadz ya, bahwa hari ini karena kita ini kan sudah dekat-dekat ya, dekat-dekat Hari Raya Idul Adha. Nah, biasanya banyak yang ingin bertanya seputar kurban ya. Nah, sengaja Pak Ustadz mengambil atau mengangkat materi ini untuk kita semuanya. Baik, kita efisienkan waktu kita Ustadz. Langsung saja kita mulai acara ini. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan sekarang ini pada hari Jumat ini, yang mana insya Allah pada hari Jumat ini karena kita sudah mendekati bulan Zulhijjah, yaitu Idul Adha, Idul Kurban, maka kita alangkah bagusnya kita pembahasannya tentang seputar daripada fikih yang membahas tentang Idul Adha ataupun kurban, supaya kita ada persiapan Idul Adha. Nah, sebelum kita memulai, kita alangkah baiknya kita beristighfar dan bersalawat, lalu kemudian kita kirim Al-Fatihah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan insyaallah kita sama-sama kirim Al-Fatihah buat kita semua yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan, buat kita terkhusus para guru-guru kita, para ulama kita, para tokoh-tokoh kita yang ada di Parepare semuanya, dan dimanapun yang berada yang mendengar, baik yang setuju ataupun tidak tentang kita kirim Al-Fatihah, yang sudah meninggal ataupun yang belum, kita sama-sama doakan. Ala hadina wa ala niyatin kuliah sholihah syai'ulil anul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insan mesra dimanapun, kita akan memulai daripada pembahasan tentang fikih seputar, karena kita menjelang Idul Adha, kita pembahasannya seputar daripada hukum-hukum di dalam masalah Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita bertanya-tanya, kapan sih mulai kapan mulai Idul Adha, kapan Idul Adhanya, kapan Idul Fitrinya. Nah, ini sudah kita jelaskan juga dulu ketika sebelum menjelang menjelang Ramadan ataupun menjelang puasa, menjelang Idul Fitri. Kapan sih pergantian hari? Kapan sih apa perhitungan dalam Islam? Maka dalam Islam itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari jilid 5, yaitu tentang bab hilal, hadis ke 1906 sampai 1911. Asyahru hakadha wa hakadha hakadha wa hakadha hakadha wa khunasal ibhama fi thalithah. Kata Rasulullah, bulan jumlah hari di dalam bulan Islam itu tidak kurang seperti ini, seperti ini, seperti ini,
Lalu yang keduanya seperti ini, dan melekukan yang ketiganya itu melekukan jari jempolnya 1 kali. Berarti jumlah hari dalam Islam tidak kurang 30 hari atau 29 saja. 30 hari atau 29 saja. Lalu bagaimana supaya kita mengetahui bulan ini cuma sampai 29 saja atau 30? Maka dilihat pas di setiap tanggal sudah dapat 29 hari ketika matahari terbenam, karena dalam Islam pergantian hari ketika terbenamnya matahari. Kalau sudah dapat hari ini sudah dapat 29 hari, maka dilihat ketika terbenamnya matahari muncul tidak hilal. Hilal itu bulan, awal bulan muncul, paling seperti bulan sabit kecil. Kalau sudah muncul berarti bulan tersebut sudah berganti bulan. Kalau belum, maka bulannya digenapkan menjadi 30 hari. Maka begitu pula kita kalau supaya tahu kapan lebarannya itu, kan lebaran Idul Adha berarti tanggal 10 Zulhijjah. Lalu supaya mengetahui tanggal 10 Zulhijjah kapan, yaitu dengan cara kita tahu dulu tanggal 1 Zulhijjahnya kapan. Tanggal 1 Zulhijjahnya kapan? Yaitu dengan melihat hilal, sesuai dengan hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu nomor 1906, la tasumu hatta tarwal hilala wa la tuftiru hatta tarwal hilal. Fa in gumma alaikum faqdirulah. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddatah salatina. Maka kalau jangan kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal. Dan jangan kalian batalkan puasanya masuk lebaran kalau kalian belum melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau kalian tidak bisa melihat hilal baik karena mendung ataupun memang tidak muncul, fa akmilu iddata talatain, maka sempurnakan bulannya menjadi 30 hari. 30 hari. Itu telepon bukan? Telepon. Iya. Telepon masuk? Iya. Oh iya. Bagaimana kita terima, Ustaz ya? Boleh. Penelpon pertama. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau kali kami. Oh ya, ditutup dulu ya. Itu Halo. Ada di WA. Mau bertanya ya? Ya. Enggak, betul. Apa pertanyaannya ini, Pak? Oh, ditutup. Ya udah. Dilanjut lagi, Ustaz. Iya. Jadi kita mengetahui kapan lebarannya itu berarti tanggal 10 Zulhijjah. Kita bisa tahu tanggal 10 Zulhijjah kalau kita tahu tanggal 1 Zulhijjahnya. Yaitu ketika sudah tahu tanggal 1 Zulhijjahnya, maka kita bisa tahu tanggal 10 Zulhijjahnya itu Idul Adha. Lalu kadang kita di sana sudah lebaran, di Arab bagaimana Ustaz? Di sini kok belum, bagaimana? Setiap daerah itu punya matlahnya masing-masing. Matlah itu tempat keluarnya bulan, tempat keluarnya matahari. Ada masing-masing. Kalau kita berada di Cina, silahkan ikuti Cina. Kalau kita berada di Jepang, silahkan di Jepang. Kalau kita di Indonesia, ya kita sesuai di Indonesia. Kalau kita ada di Arab, ya di Arab ikuti Arab. Karena setiap ini matahari kan berbeda-beda. Sulawesi khatulistiwa, di Jawa agak ke selatan lagi, beda-beda, tinggal ikut. Jadi kalau kita ikuti Arab, berarti sekarang masih jam berapa itu? Masih menjelang subuh itu, masih lama. Maka dalam hukum pun gitu, yaitu hari itu tidak kurang 29 atau 30 hari saja. Nanti dilihat ketika sudah dapat 29 hari, maka kalau bulan muncul berarti sudah berganti hari. Kalau belum berarti digenapkan bulannya menjadi 30 hari. Sama seperti kita mau Ramadan, mau Lebaran itu kan nunggu-nunggu pengumuman dari Kemenang. Iya. Berhubung kita WITA waktu Indonesia Tengah, di Kemenang itu WIB waktu Indonesia Barat, ya rata-rata yang ditugaskan meneropong itu daerah WIB semua. Di sini kita Isya masih nunggu-nunggu. Karena di sana baru persiapan meneropong. Setelah lagi kalau muncul, oh berarti sudah masuk ini bulan Ramadan. Oh sudah masuk berarti Lebaran ini. Nah, begitu pula ini nanti tentang Zulhijjah. Kalau sudah diketahui tanggal Zulhijjahnya, 1 Zulhijjahnya, maka diketahui tanggal 10 Zulhijjahnya itu Idul Adhanya. Dan kemudian kesunahan di dalam Idul Adha maupun Idul Fitri yaitu mulainya bertakbir. Takbirannya, kapan sih takbirannya? Takbiran Idul Fitri dan Idul Adha berbeda. Waktu yang lalu sudah jelaskan juga, wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatul idi ila ayat khula al imamu fi sholati. Kapan takbiran Idul Fitri? Takbiran Idul Fitri itu dimulainya ketika sudah terbenamnya matahari terakhir Ramadan, maksudnya berarti sudah masuk 1 Syawal, malam takbiran, malam 1 Syawal, berarti di situ sudah mulai takbiran Idul Fitri. Sampai kapan batasnya? Ila ayat khula al imamu fi sholat. Sampai imam sholat Idul Fitri mau melaksanakan sholat Idul Fitri sudah stop. Di situ tidak ada lagi kesunahan untuk bertakbir Idul Fitri. Setelah zuhurnya, setelah asarnya, 3 hari setelah Idul Fitri tidak ada lagi kesunahan untuk bertakbir. Tapi ketika Idul Adha, wafil adha, dan kalau takbiran Idul Adha, khalfa sholawatil mafrudati, di setiap selepas sholat 5 waktu. Kapan mulainya? Min subhi yaumi arafata, di pas mulainya itu pas ba'da subuh hari Arafah.
Ba'da subuh hari Arafah berarti tanggal 9 Zulhijjah. Andai kan besok lebaran berarti hari ini tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Berarti subuh tadi, pada subuhnya sudah mulai takbiran, pada zuhurnya, pada asarnya semua. Terus sampai kapan batas terakhirnya takbiran Idul Adha? Ilal asri min akhir ayamit tasyriki, sampai pada asar terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik kan 3 hari. 3 hari, nah, ya. 3 hari setelah lebaran hari tasyrik namanya. Nanti pas hari tasyrik yang terakhir pada asarnya di situ terakhir takbiran Idul Adha. Itu perbedaannya, takbiran Idul Fitri dan Idul Adha perbedaannya. Seperti itu. Iya. Iya. Terkadang kan kita ikut sholatnya itu ikut wukufnya di Arafah atau ikut penanggalan penanggalan, karena kan biasa ada yang orang wukuf sementara kita puasa. Ya, itu pertanyaan bagaimana apakah kita orang sholat di Makkah kita puasa di sini? Iya. Itu kan bisa dikatakan di sana udah duluan, kita belakangan. Makanya kita itu kan setiap tempat itu ada matla. Matla itu tempat keluarnya bulan, tempat keluarnya matahari, kan masing-masing setiap daerah berbeda-beda. Itu kekuasaannya Allah. Nah, itu kan ketika zaman Nabi saja Syam sama Madinah berbeda. Nah, ini menunjukkan padahal satu Arab, satu daerah jazirah Arab, tapi kok bisa beda? Ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam hukum itu al-ibrah bi tibaril an. Hukum itu yang jadi hukum adalah kenyataannya. Kita melihat kalau di sini kita ternyata belum, ya belum. Kalau di sana sudah, ya duluan. Yang berada di Arab duluan ikut Arab, yang berada di Jepang ikut di Jepang. Tapi bagaimana dengan puasanya? Kita kan disunahkan untuk puasa di hari wukuf. Nah, pas hari itu kan hari wukuf. Nah, kita di sini sebenarnya belum atau sudah? Bagaimana? Kalau bagi kita yang di sini, dia masih berpuasa, harus tetap berpuasa. Bagi yang di sana lebaran sama seperti kemarin lebaran Idul Fitri, ada yang duluan, ada yang enggak. Yang duluannya nggak boleh puasa karena lebaran itu kan nggak boleh berpuasa. Tapi yang lebarannya besok, sekarang ada yang kemarinnya Muhammadiyah sama NU. Contohnya Muhammadiyah duluannya lebarannya. Berarti andaikan hari ini lebaran Muhammadiyah duluan, ataupun bagi yang duluan. Bagi yang hari ini lebaran nggak boleh berpuasa hari ini karena haram. Bagi yang belum lebaran hari ini masih harus berpuasa. Jadi, sama seperti itu juga. Puasa itu ikut di penanggalan, bukan ikut di sesuai tempat di mana berada. Penanggalan ataupun ru'yah sama hilal, yang jadi hukum kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu jadi hukum adalah kenyataannya. Melihat dulu ru'yatul hilal, kenyataan. Contohnya perhitungan, kan hisab itu perhitungan sama kenyataannya. Yang jadi hukum adalah kenyataan duluan. Contohnya kita punya anak SMP, dikasih sangu setiap hari 15.000. Kita mau pergi atau apa, mungkin kita kasih sekalian 3 hari. Ini nak, untuk 3 hari saya kasih 50.000. Perhitungannya untuk 3 hari. Tapi prakteknya 1 hari 1 malam sudah habis. Ternyata sisanya untuk beli data. Yang jadi hukum adalah walaupun perhitungannya sampai 3 hari, yang jadi hukum adalah kenyataannya. Jadi puasanya di tanggal 9 bukan di wukuf. Ya pokoknya kalau kita ada di sini, ikut di sini. Berarti tanggal 9 masih hari Arafah di kita, walaupun di sana sudah wukuf. Karena kita kan nanti tanggal Zulhijjah bisa diketahui nanti perhitungan dulu ru'yatul hilal. Nanti ada bagian yang peneropong, bagian Kementerian Agama, mereka meneropong sudah muncul tidak. Nanti biasanya nanti kalau sudah tanggal 29 Zulqa'dah ini, kalau sudah dapat 29 Zulqa'dah, biasanya nanti meneropong di sana. Kalau ternyata hilal muncul berarti bulan Zulqa'dah cuma sampai 29 hari saja. Tapi kalau tidak muncul berarti fa'akmilu iddata thalathina, maka sempurnakan bulannya menjadi 30 hari, baru besoknya 1 Zulhijjah. Seperti itu. Iya. Bagaimana Pak Dimas? Ya. Penjelasan Pak Ustadz kayaknya. Yang jadi Iya. Orang kan biasa, saya mau ikut wukufnya untuk puasa, kalendernya untuk puasa. Nah, untuk puasa sendiri Ustaz, berapa hari nih? Sunnahnya kalau kita mampu, kita dari tanggal 1 Zulhijjah, itu kan keutamaan sendiri, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan dan pahalanya besar, itu dari tanggal 1 kita kalau bisa puasa sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau tidak mampu, ambil 2 hari, Tarwiyah sama Arafah. Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan Arafah hari tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak mau 2 hari, ya udah tanggal 9-nya saja hari Arafah. Seperti kalau 11 bisa? Enggak bisa, itu kan hari yang diharamkan berpuasa itu ada 5 hari, yaitu 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian 3 hari tasyrik. Itu 5 hari itu tersebut tidak boleh berpuasa, haram. Seperti itu. Iya. Ini sama Sarah boleh bertanya seputar apa pembahasan kita hari ini. Sepertinya ada yang pakai teleponnya, Ustaz. Saya coba terima. Zakail. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu kami ikut di WhatsApp kami. Oh, ada pertanyaan di WhatsApp ya? Ya, kami kami. Oh ya, saya coba lihat ya di monitor kelihatan tidak? Mesra, coba saya lihat. Oh, ini ada pertanyaannya. Ini dari Pak Tondeng ini Pak Ustadz di Lainungan. Assalamualaikum, mau bertanya tentang terhalang ini di monitor nggak kelihatan, terhalang. Ya, oh ya, nanti saya baca saja Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum, mau bertanya tentang masalah hewan kurban. Begini kan sudah semua kita kasih bagi orang yang tidak mampu. Tapi masih ada sisanya sedikit. Apakah boleh kita kasih kepada tetangga yang tidak mampu? Tapi bukan agama Islam, maksudnya non Islam ini tetangganya bisa dibagi tidak Ustaz? Ya. Hewan kurban itu. Ya. Boleh, itu pertanyaannya kan sudah dibagikan kepada hewan kurban, sudah disembelih, kemudian sudah dibagikan kepada yang tidak mampu, fakir ataupun miskin, kemudian masih ada sisa. Sisanya itu mau dikasihkan ke tetangga yang non muslim. Yang muslim. Non muslim. Non muslim. Bagaimana hukumnya? Iya. Ya. Jadi pertama, yaitu hewan kurban yaitu dibagikan. Wala yabu minal udhiyata syai'an, tidak boleh dijual sedikit pun dari hewan kurban. Ayut'imu lil fuqara, ayut'imu al fuqara wal masakina, dan dikasihkan, dibagikan kepada fakir ataupun miskin. Ada sisa, silakan pokoknya sisa. Kalau emang itu jatah kita, ini jatah kita. Kan orang yang berkurban kan dia boleh ngambil sebagainya. Kalau mau ngambil banyak jangan lebih daripada sepertiga. Kalau mau ngambil banyak pokoknya sepertiganya saja. Nggak boleh lebih. Syukur-syukur kalau kita ambil sedikit, ambil keberkahannya, sisanya dibagikan. Kayak Rasulullah dulu ketika kurban itu setelah disembelih ambil beberapa helai daging dipanggang, kalau sekarang mungkin sate namanya, kemudian dimakan karena untuk ambil keberkahannya. Ini jangan anggap remeh, ini daging kurban. Bagi yang tidak suka daging, kita ambillah, jadikan baksonya kah, jadikan apa, yang penting ada daging kurban masuk kepada tubuh kita, ada keberkahan tersendiri. Berbeda dengan daging biasa. Berbeda dengan bakso, bukan daging kurban. Nah, maksudnya lebih berkah daripada daging yang kurban. Maka itu umpama kita sudah dibagikan, kan bagian kepada fakir miskin masih ada sisa. Yang berkurban kan boleh ngambil banyak, tapi jangan melebihi sepertiganya. Kalau bisa dibagikan semuanya, mengambil sedikit saja. Kalau sudah milik kita ini, ini jatah saya. Setelah jasa saya, kita mau kasih kepada non muslim, silahkan. Tapi bukan sebagai pembagian kurban, hadiah saja. Karena kan dia sudah milik dia, terserah mau dia bakar, mau dia apa. Tapi bukan sebagai pembagian dari kurban, bukan. Hadiah dari saya, daging. Karena kan hewan kurban bagian kepada semua muslim, terutama fakir miskin terutama. Dari sepertiga itu atau ada yang dibagi? Terserah, pokoknya itu kalau sudah dibagikan nih, andai kan bukan dari sepertiganya, yang penting sudah dibagikan kepada si A. Kalau sudah dibagikan kepada si A nih, hak si A kan terserah mau dibakarkah, mau dijual, mau boleh. Setelah itu saya hadiahkan saja kepada dia. Tapi ini bukan sebagai pembagian kurban. Hadiah dari saya. Pembagian dari kurban itu tadi hak saya. Saya diberikan kepada saya berupa hewan dari kurban. Setelah itu dari saya, terserah mau diapakan. Ini saya hadiahkan saja. Ini pembagian dari saya, bukan dari kurban. Kalau dari kurban udah untuk saya tadi. Karena ini mau dibagikan kepada si non muslim. Itu karena pembagian kurban itu harus kepada fakir miskin orang muslim. Tapi kalau misalkan hak saya, hak saya yang sepertiga saya mau jual bisa. Ini kalau kan sudah ini kan sudah hak saya. Terserah. Nah, kalau sudah hak, yang penting sudah dibagikan dulu. Sudah dibagikan dulu. Ini haknya saya yang sepertiga ini saya bisa jual. Yang nggak boleh dijual itu belum dibagikan kok dia mau jual. Ini nggak boleh. Harus bagikan dulu. Kalau sudah dibagikan, terserah sih dia mau dijual atau di apa. Seperti itu. Iya. Jadi untuk Pak Tondeng, untuk penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa kalau misalkan memang masih ada tersisa dari sepertiga itu boleh dibagikan ke tetangga non muslim ya. Ada yang pakai teleponnya lagi Ustadz, saya coba terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz kalau umpamanya pembagian saya itu tidak berapa kilo, itu saya bagi 2 sama tetangga saya orang
non-Islam, Non-Muslim, karena ya. semua non-Muslim. Jadi saya kasih kepada dia, dan saya kasih 1/2, saya bagi 3 ini, 3 bagian, saya kasih 1/3 dia, 3 Islam, tetangga rumah yang tidak mampu ini, dan saya berikan lagi tetangga rumah yang satunya. Apakah itu kita dapat amalnya, Pak Ustaz? Karena ini daging kurban yang saya bagi 1/2 dulu, saya bagi 2 dulu, yang pembagian saya bagi 2, baru saya bagi 3. Dan bagaimana dan apa doa yang bisa kami pakai untuk berikan kepada orang yang miskin supaya dia tahun depannya bisa dia berkurban. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Handayani. Ya, pertanyaannya 2 atau berapa itu? Kayaknya 2, Ustaz. 2. Yang pertama, bagaimana kalau jatah kita dikasihkan ke non muslim, kan intinya sama dengan pertanyaan sama seperti tadi. Jadi caranya kalau memang itu kan hewan kurban itu dibagikan kepada fakir miskin dan yang Islam. Tapi kalau mau bagikan kepada non muslim, bagian kepada si muslim dulu. Bagikan kepada kita nih, kita kan muslim, dikasih hewan kurban, oh ya ini punya saya. Setelah punya saya, kita mungkin berinisiatif karena tetangga mungkin ada non muslim supaya dia senang juga karena dia tetangga, apalagi kalau miskin non muslimnya, udah kita kasih sebagai hadiah dari kita, bukan dari kurban tersebut, bukan dari pembagian kurban tersebut, tapi hadiah dari kita, dari kita sendiri. Kemudian umpama kita kasihkan kepada fakir miskin, apakah doa apa yang kita diutarakan supaya dia bisa berkurban? Di dalam hati kita doa kepada siapapun itu, semoga dia juga bisa berkurban. Udah, nah, nanti Allah SWT ijabah. Udah, kalau kita suruh mendoakan kepada orang lain itu berpahala besar. Nah, malaikat pun mengamini, semoga kamu pun seperti itu. Kalau kita mendoakan orang lain seperti A, maka malaikat pun mengamini, semoga kamu pun seperti A, dan seterusnya seperti itu. Ustaz, malah saya pernah mendengar bahwa sebenarnya kalau kita membagikan daging kurban itu, misalkan di tetangga-tetangga kita meskipun ada yang berkecukupan juga bisa dibagi ya. Iya, bisa. Bukan hanya untuk miskin, orang miskin, ya. Yang afdolnya terutama fakir miskin. Tapi andai kita di tetangga kita belum ada yang korban juga, ya kita kan menyenangkan tetangga juga, termasuk berpahala juga. Yang penting dibagikan itu, bagikan semua. Terutama kepada fakir miskin juga. Seperti itu. Biasanya kan Ustaz, kalau misalkan kita berkorban di masjid ya, dapat berapa? 7 kilo kalau nggak salah Pak Ustaz, per orangnya. Iya. Tidak bisa kah misalkan nanti 7 kilo itu saya bawa semua ke rumah, nanti saya bagi, tidak bisa kah? Oh bisa, bagi sendiri bisa. Umpama yang 7 kilo saya ambil, saya bagikan sendiri, silakan. Yang penting dibagi. Oh, yang penting dibagi ya. Dan juga kan kita boleh ngambil lebih, yang penting jangan lebih daripada sepertiganya. Umpama kita si pengurban, saya kurbani, nanti saya mau ngambil banyak, boleh, tapi jangan lebih daripada sepertiga. Bagusnya itu ngambil sedikit aja, seperlunya. Nah, yang penting ambil keberkahannya, sisanya dibagikan semua. Ada pertanyaan yang masuk di Facebook ini, Pak Ustadz. Kenapa dilarang puasa diawali hari Jumat, Sabtu, dan Ahad? Ya, itu dalam hadisnya Ibu, Bapak, Bismillah. Ibu KST Kuswardani ya. Ya, kenapa dilarang puasa diawali hari Jumat, Sabtu dan Ahad? Bukan dilarang. Itu dalam hadis ya, di dalam kitab Mishkatul Masabih ataupun dalam kitab Mirqatul Mafatih, kitab hadis itu dalam bab puasa. Kebetulan kitabnya enggak kami bawa, tapi kami sudah dipelajari dulu tahun 2018, kami masih ingat. Nah, itu janganlah kalian menyendirikan berpuasa di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Maksudnya kalau mau puasa hari Jumat, kalau bisa sebelum hari Jumatnya puasa juga, ataupun setelah hari Jumatnya puasa juga. Jangan cuma menyendirikan hari Jumatnya saja puasa sunnah. Nah, tapi kalau kodo nggak apa-apa. Oh, saya ada hutang kodo kemarin nih, sisa 1. Oh, saya hari ini aja hari Jumat, nggak apa-apa karena kewajiban. Kalau puasa sunnah nih, kalau itu pun larangannya bukan berarti haram, tapi bagusnya jangan menyendirikan hari Jumatnya saja berpuasa. Kalau bisa diapit ya. Sebelumnya puasa lah, ataupun setelahnya juga puasa. Sama seperti Minggu, Sabtunya juga. Itu tertera di dalam kitab hadis Mirqatul Mafatih ataupun kitab Mishkatul Masabih. Kalau ada orang yang pesantren tanyakan itu kitabnya, pasti mereka tahu juga. Seperti itu.
Iya, selanjutnya terima kasih untuk Eda Andista mendengarkan. Jadi intinya bukan berarti nggak boleh, haram, tapi kalau bisa Abdulnya sebelumnya puasa juga, setelah hari Jumatnya puasa juga. Jangan cuma artinya diapit Ustadz ya, diapit. Kalaupun tidak, mungkin tidak ada kesempatan atau apa, ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Kembali Bu Handayani nih, Ustadz. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Ini karena saya sering juga pernah, tidak sering, karena saya berkorban waktu suami saya masih hidup, tapi setelah meninggal sudah tidak lagi karena sudah tidak ada kemampuan Pak Ustaz. Saya pernah berkorban pada waktu itu. Saya ada pembagian saya itu yang 7 kilo dengan ada tulangnya sedikit. Itu saya bagi lagi, saya bagi 2, saya bagikan untuk tetangga yang tidak ini. Tetapi suami saya pada waktu itu Pak Ustaz bilang, tolong berikan si ini. Tetapi si itunya yang si A-nya ini yang mau Bapak kasih, dia orang mampu sekali Pak Ustaz, dan dia tidak pernah berkurban. Jadi suami saya bilang, kasih sedikit. Bilang, enggak, kalau setengah kilo saya kasih, kayaknya saya pandang enteng. Karena sedikit sih. Jadi bagaimana? Bilang, nanti saya bawakan. Jadi suami saya bawakan dan bilang, maaf, ini saya berbagi kurban sedikit untuk saudara supaya kita nikmati juga yang dikatakan kurban. Karena pada orang-orang di situ sekeliling saya pada waktu itu Ustaz, tidak ada yang mau kasih karena dia terlalu mampu. Dia yang wajibnya yang memberikan pada kita, tapi dia tidak berkurban. Dan begitu pula kalau berzakat dia tidak ini. Jadi pada waktu itu Bapak katanya berdenyut dalam hatinya, berdoa kepada Allah, bilang, ya Allah, semoga dia katanya semoga dia balik bisa berkorban menafsirkan gitu. Pembagian saya ini yang sedikit menafsirkan supaya pembagian itu terlalu mewah bagi saya, karena saya orang mampu, orang miskin yang kasih saya, supaya dia berkorban pada tahun-tahun depannya. Jadi pada waktu itu bergetar hatinya Bapak. Dia ini nih, tapi saya punya suami tidak terlalu juga sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang dia sudah berkorban. Apakah itu amal yang bisa didapatkan suami saya di alam kubur Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi inti pertanyaannya sebenarnya inti pertanyaannya ibu ini, almarhum kan suaminya kan sudah almarhum. Nah, semasa hidupnya pernah membagikan kurban kepada tetangganya yang kaya. Nah, kemudian dia berdoa mudah-mudahan tetangganya itu tahun-tahun berikutnya bisa berkorban. Nah, setelah itu tahun-tahun berikutnya alhamdulillah si kaya ini tadi sudah mulai berkorban. Pertanyaannya tadi itu, apakah ada pahala yang mengalir kepada almarhum ini Ustadz? Iya, yang jelas mendoakan orang itu berpahala, sehingga malaikat pun mengamini terhadap doa yang dia dilantunkan oleh orang yang mendoakan tersebut, seperti semoga dia berkurban, maka nah ini pun malaikat semoga kamu pun berkurban, semoga amal dia, haji dia diterima oleh Allah mabrur, semoga haji kamu pun mabrur. Ini malaikat mengamini seperti doa yang dia lantunkan. Begitu pula itu, sehingga dia mendoakan almarhum itu sebelumnya ketika dulunya mendoakan agar yang diberi itu bisa berkurban, kemudian sehingga bisa berkurban, alhamdulillah sebab doa dia, gara-gara doa dia bisa berkurban juga. Ini pun berpahala bagi dia, tetap dapat pahala doanya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum, selamat pagi. Adakah doa khusus haji dan umrah yang dibaca ketika tawaf, sa'i dan sebagainya? Dan apakah boleh berpuasa tanggal 8 Zulhijjah? Dan apa niatnya kalau kita potong sapi untuk hari raya kurban? Ya, Ibu Atika Putri Ramadhani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Adakah doa khusus haji dan umrah yang dibaca ketika tawaf? Ya, maksudnya diantaranya ketika tawaf pertama, putaran ketiga itu beda-beda panjang. Cuma kita ambil satu saja.
antaranya kami bacakan ya, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan di sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata ad-daimata fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wa najati minan nar. Ini doa tawaf untuk putaran pertama. Nanti putaran kedua itu di bab haji juga ada. Nanti putaran kedua, putaran ketiga beda-beda lapasnya, ada yang depannya sama, nanti tengahnya berbeda. Nanti kan biasanya di setiap travel itu dikasih, di travel itu nanti ada pemandunya. Apa ya kalau di sini namanya yang pemandu, ini pembimbing haji, nanti ada ininya, ada mereka ajarkan untuk ketika keliling, ketika pas di garis hijau itu, karena kita tidak bisa nyampe Hajar Aswad, udah melambaikan tangan saja dengan ucapan Allah dan seterusnya. Nanti pembimbing haji itu mengajarkan. Nah, kalau diutarakan di sini panjang karena setiap putaran itu beda-beda. Beda-beda doanya. Intinya seperti itu. Dan nanti ketika para calon jamaah haji kalau bisa ketika mendengarkan para pemandu, kalau bisa sungguh-sungguh, jangan ngantuk, jangan apa, catat yang perlu catat. Apalagi sekarang kan alhamdulillah sudah dibagikan ya, tulisan-tulisan kecil itu dipegang saja di tas kita. Nanti ketika itu tidak hafal, doa itu dibaca, doa ketika sa'i, ketika apa, terus dan seterusnya. Oh, bisa dibaca saja Ustaz ya, dibaca. Maksudnya muter sambil baca. Sambil baca karena kita tidak apa. Ataupun andaikan ada orang yang memang tidak bisa sekali baca, belum bisa baca Arab, Latinnya, itu nggak bisa baca Latin juga, nggak hafal juga. Di dalam hati kita niat apapun itu, doa kepada Allah, yang penting bermunajat kepada Allah, pasti Allah pandang itu. Gitu. Selanjutnya sa'i. Selanjutnya ya sama itu. Sama doanya. Doanya sendiri, nanti ada lagi, nanti malah bisa panjang juga. Iya. Itu terus nanti ada di pemandu haji, di bimbingan haji, diperhatikan. Terus di bawahnya itu ada pertanyaan lagi, berpuasa. Apakah boleh berpuasa tanggal 8 Zulhijjah? Iya, tanggal 8 Zulhijjah, namanya itu hari Tarwiyah. Itu tarwiyah itu berpikir-pikir dulu ketika Nabi Ibrahim di dalam ini tafsirnya ya, di Al-Qur'an tafsirnya di tentang Nabi Ibrahim disuruh menyembelih ketika bermimpi, anarofil manami antad bahuka, saya bermimpi wahai Ismail, saya mimpi untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi sallallahu, kalau memang itu perintah Allah, tidak usah pikir, laksanakan, insya Allah maka akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu hari pertama, malam ini mimpi. Nah, ini betul nggak ya? Ini mimpi masa dari setan atau memang ilham dari Allah? Kok mimpi disuruh menyembelih? Maka masih mikir-mikir, namanya tarwiyah. Hari mikir-mikir. Tarwiyah itu mikir-mikir. Ro'a ya ro'yatan, itu kalau dalam bahasa Arabnya tarwiyah itu masih pikir-pikir. Maka besok malamnya mimpi lagi. Mimpi malamnya, besok malam mimpi lagi. Oh, ini dimimpikan lagi, berarti ini perintah Allah betul. Nah, ini namanya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tadi mimpi yang pertama tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah. Pas malamnya berikutnya lagi mimpi lagi, hari Arafah. Berarti Arafah kan bahasa Arab. Oh, diketahui maksudnya, oh betul ini berarti dari Allah, ilham dari Allah. Terus malamnya lagi, yang ketiga mimpi lagi. Itu pas malam Idul Adha. Oh, berarti paginya, oh ini betul-betul dari Allah ini. Maka langsung disembelih. Nah, besok paginya seperti itu. Jadi umpama kita tanggal 8 Zulhijjah berarti kita puasa tarwiyah, namanya tarwiyah, niatnya puasa tarawih. Tarwiyah niat saya puasa tarwiyah sunnah karena Allah Taala sunnah. Seperti itu. Itu niatnya. Selanjutnya apa niatnya kalau kita potong sapi untuk hari kurban, hari raya kurban? Ada niatnya, Ustaz? Niatnya itu ya pertama diantaranya itu wayustabu inda dzabih khamsatu asya, disunahkan bagi ketika menyembelih 5 hal, diantaranya pertama atasmiyatu baca bismillahirrahmanirrahim, kedua sholawat kepada Nabi, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga wastiqbalul kiblati, dihadapkan ke kiblat hewan kurbannya, wa takbiru, dan bertakbir sebelum disembelih, kemudian wa du'a bil qabul, dan doa untuk diterimanya ini kurban. Ya, diterima kurban berarti kalau kita mau berkurban, ini untuk siapa ini? Oh, ini Ibu Indah, Ibu Andi, disebut Ibu siapa disebut. Kalau dipanjangkan udah dibaca saja. Kalau panjangan dibaca, oh ini untuk dalam ini tulisannya ini, baru setelah itu bismillah, Allah salawat, kemudian takbir Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, salawat langsung. Seperti itu doanya. Termasuk Pak Aldi mendengarkan mesra yang mendengarkan acara ini di Pangaparan Lembang Pindrang. Terima kasih Pak Aldi bro. Ustaz,
kita kan dia pakai teleponnya, saya terima dulu Ustaz ya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi di Pangapara Lembang. Ya, Pak Aldi. Ya, mendengar juga di sosmed ya. Ini mengenai doa ya. Manakah yang lebih afdal itu di sujud terakhir ataukah doa yang ketika masuk di khutbah kita setiap hari Jumat? Manakah yang lebih afdal, dan juga doa ketika sepertiga malam. Ya, singkat saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 ya. Iya. Manakah doa yang lebih afdal ketika sujud? Terus sepertiga malam dan khutbah terakhir. Iya. Setiap amal setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Berarti setiap saat itu ada momen-momennya tertentu. Semua ada keutamaan tersendiri tertentu. Berarti kalau momennya berarti sekarang sujud, berarti itu yang termasuk doa yang diijabah juga ketika waktu sujud. Kemudian sepertiga malam juga termasuk doa-doa yang diijabah. Kemudian di antara dua khutbahnya tadi. Iya, khutbah terakhir. Itu pun salah satu di amalan doa yang diijabah. Kalau bisa tiga-tiganya. Kalau nggak bisa, pilih salah satunya. Jangan sampai meninggalkan semuanya. Kalau bisa setiap saat kapan pun itu, di antara azan juga, di antara azan dan iqamat, setelah azan juga itu termasuk diijabah. Jadi jangan sampai mana lebih utama mana, ngasih makan sama berpuasa. Ya, dua-duanya berpuasa sama semua, pahalanya besar. Jadi kalau bisa kita ngasih makan juga, puasa juga. Kalau kita nggak mampu ngasih makan karena nggak ada uang, ya udah kita puasa dulu. Karena makanan cuma ada sedikit dan untuk kita cukupnya, ya udah untuk kita, tapi berpuasa juga. Seperti itu. Tinggal kita mau pilih yang mana itu. Itu tiga-tiganya termasuk doa yang diijabah. Termasuk doa yang diijabah. Kalau dibilang mana yang lebih utama, karena sepertiga malam termasuk amalan utama juga. Sujud juga termasuk antara hamba dengan seorang hamba dengan Allah, itu paling dekat itu ketika sujud. Kemudian kapan Allah? Ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Maksud Allah turun ke langit ke dunia bukan Allahnya turun. Allah merintahkan malaikat rahmat malaikat apa untuk mengamini doa-doa dan seterusnya. Tadi ada pertanyaan Ustadz. Iya. Kan biasanya kita ini khusus di mana daerah Sulawesi Selatan ini, suku Bugis, biasanya kalau hari raya Idul Adha itu kalau misalkan tidak berkorban, ada saya lihat tradisi yang memotong hewan macam ayam. Ini termasuk kurban bukan Ustaz ya? Iya, boleh. Jadi setiap daerah kan beda-beda, seperti termasuk di kami juga ketika Idul Adha. Ya, kalau misalkan ayam, kalau misalkan makan besar, ayam menyembelih ayam peliharanya 5, 7 disembelih untuk keluarganya dan sebagainya. Bagaimanakah itu hukumnya? Termasuk kurban tidak? Tidak termasuk hukum kurban. Karena yang dinamakan kurban itu wal udhiyah yaitu berkurbannya, dinamakan kurbannya itu wahiyya mayudbahu minal ibili awil baqari awil ma'azi awil gunami yauma idil adha wa ayami ats-tsalatsati ba'dahu taqarruban ilallahi azza wa jalla. Yang dinamakan kurban itu menyembelihnya hewan kurban. Hewan kurban itu apa saja? Baik unta atau sapi. Enggak ada sapi Ustaz, saya adanya kerbau. Kerbau menurut para ulama juga kerbau termasuk keluarganya sapi, boleh. Awil ma'azi ataupun kambing kacang yang kupingnya panjang. Awil gonami ataupun kambing yang sejenis gibas, yang sejenis biri-biri yang putih itu bulunya. Kalau rusa bagaimana Ustaz? Rusa bukan termasuk, kata para ulama, bukan termasuk keluarga kambing, bukan. Maka tidak termasuk. Meskipun hewan kurban, punya kaki 4. Iya, meskipun punya kaki 4. Jadi menyembelih hewan kurban itu, hewan kurban diantaranya kambing, unta, sapi ataupun kerbau di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nah itu pada waktu itu dinamakan berkurban. Hewannya pun seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita menyembelihnya selain itu dalam rangka ketika Idul Adha? Dia terhitung sedekah juga dia, karena dia bergembira di hari raya kurban. Tapi karena dia belum mampu beli sapi, belum mampu beli patungan sapi ataupun beli kambing, maka dia pun terhitung berpahala karena bergembira di hari besar, di hari di hari Islam, di hari raya.
Gitu. Mungkin, kalau kita membagi-bagikan bagaimana? Boleh juga membagikan karena terhitung sedekah juga, walaupun membagikannya palako sini atau membagikannya daging daging itik, daging ayam, dapat pahala juga karena dia bersedekah. Sama seperti ada patungannya satu sekolah, biasanya terkadang ada beberapa sekolah kan nggak tahu di mana patungan satu sekolah bisa dapat sapi satu. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya bukan terhukumi kurban, karena kurban itu kalau satu sapi untuk 7 orang. Jadi kok banyak orang 10.000 terus muridnya banyak, siswanya, sehingga terkumpulkan bisa jadi satu sapi 14 juta. Bagaimana itu? Itu terhukumi bukan kurban, karena kurban itu harus 7 orang. Itu namanya apa? Ya itu namanya sedekah. Terus dibagikannya pas hari raya Idul Adha, berpahala juga karena menyenangkan orang mendapatkan daging di hari raya, walaupun bukan terhukumi kurban. Bisa sah itu, bisa sah menjadi kurban. Contohnya siswa berapa ribuan, banyak, satu orang 10.000 terkumpul 14 juta jadi satu sapi. Bisa sah kurbannya dengan cara apa? Dikasihkan kepada gurunya atau siapa untuk 7 orang. Pak Bu, ini 7 orang, silahkan Pak Bu, ini sapi kami kasih kepada Anda. Setelah itu dia 7 orang dikurbankan, sah kurbannya, terhukum kurban, sah kurbannya. Meskipun tadi duitnya itu patung-patungan, sah karena sudah dikasihkan. Dan ini yang ngasihkan gimana? Dia berpahala karena ngasih kepada orang sehingga orang bisa berkurban. Seperti saya itu. malah pernah dengar, Ustadz, kalau misalkan Lebaran ya, biasanya kan sebelum pelaksanaan sholat, sebelum khutbah itu disampaikan dulu, ini dari SMP ini satu sapi, dari SMP ini satu sapi, begitu, Ustadz. Saya malah pernah dengar begitu. Berarti itu tidak terhukumi kurban. Tidak terhukumi kurban, tapi tetap dapat pahala karena membagikan daging di hari raya Idul Adha. Nah, itu terus lalu kenapa itu budaya ataupun itu dilestarikan? Itu nggak apa-apa, bagus karena untuk memancing orang-orang termotivasi untuk berkurban seperti itu. Tetap dapat pahala karena dia bersedekah seperti itu. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Iya, masih ada waktu 5 menit ini. Ada ini kayaknya masuk pertanyaan dari Asdariri. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya membagikan daging kurban dalam keadaan sudah dimasak? Apakah boleh atau tidak? Karena kebiasaan kita kan membagi daging dalam keadaan mentah, dan jika boleh berapa takarannya? Ya, kalau mau intinya bolehkah membagikan daging kurban dalam keadaan sudah masak? Dimasak, jadi kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Nah, kemudian kalau kita mau bagikan yang masak, berarti jatah kita dulu, jatah kita. Oh, ini jatah saya, kan terserah saya. Kalau sudah punya saya, baru satu dimasak dibagikan, silahkan, nggak ada takarannya. Kalau dibagikan itu hewan kurban itu dalam keadaan mentah semua, ataupun sudah dibagikan nih kepada fakir miskin, ini jatah anda. Kita tawari nih kan, sudah Pak Bu, mungkin belum ada bumbu atau apa, kalau saya yang masakin bagaimana? Dia setuju, udah silakan masakin, baru nanti sisanya setelah itu kasihkan lagi karena jatah si dia itu. Seperti itu caranya. Kecuali ini akikah. Kalau akikah dibagikannya harus sudah dalam keadaan masak. Kalau akikah. Karena akikah ada peraturan sendiri, diantaranya sunnahnya makannya agak manis, motongnya jangan memecah tulang, maksudnya pas di ruas-ruas sambungan sendi-sendinya dipotongnya. Afdolnya, sunnahnya seperti itu. Kalau akikah seperti itu dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan jawaban Pak Ustadz sudah ini ya memuaskan hati Asdariri. Iya, itu berarti kami. Iya. 3 menit ke depan lagi nih, Ustadz. Kayaknya masih panjang pembahasan kita hari ini. Sebetulnya masih panjang. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita nyebrang lagi ke Jumat berikutnya. Iya. Nanti terus terkadang juga bagaimana Ustadz, sering bertanya juga kan di WhatsApp ataupun ketika ngisi pengajian, saya belum akikah, apa boleh berkurban atau gimana? Kan sering terima soal kan. Jadi akikah sama berkurban tersendiri hukumnya. Kalau akikah itu sunnahnya bagi si orang tua terhadap anaknya. Ada teleponnya? Ada. Ya, apa-apa, nanti bahas lagi, tinggal terima dulu. Oh, masih Bu Handayani kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Saya pernah melaksanakan itu pada hari kurban, tetapi saya tidak potong dengan kurban karena saya bertanya kepada ibu saya, Bu, apakah saya sudah dihakikah pada waktu kami kecil? Ibu kami mengatakan
saya tidak hakika kamu nak, karena kamu pada waktu itu bapakmu pensiun, tidak punya lagi, tidak seberapa gajinya, dan tidak ada hewan ternak yang bisa saya sembelih. Jadi saya tidak hakika. Jadi pada waktu itu malam takbiran, malam Idul Adha, saya potong dulu kambing 2 untuk hakika saya. Dan itu saya masak dan kita rame-rame makan pada hari Idul Kurban, karena pada waktu itu kebetulan kita kumpul saudara, potong sapi ada 3. Jadi yang bekerja mau mengupas sapi, memotong sapi, makan ketupat dengan kari, tetapi kari kambing. Pada waktu itu itulah hakikat saya. Apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya itu apa intinya hampir sama seperti tadi ya. Maksudnya tadi ibu ini kan akikah sendiri dirinya pas malam Idul Adha. Bagaimana ini Ustaz? Apakah sah? Tapi tetap sah akikah itu kapanpun boleh, tapi asal-muasal hukumnya akikah itu hari ke-7 setelah kelahiran. Bagi siapa kesunahnya? Bagi si orang tua terhadap anaknya. Sampai kapan? Sampai balik batas terakhirnya. Kalau hari ke-7 belum ada uang, ya udah nanti nunggu pas ada uang, entah hari ke-9-nya, hari ke-11-nya. Yang penting di hari-hari ganjilnya, abdulnya. Kalau enggak hari ganjil pun enggak apa-apa. Yang penting ketika sudah ada silahkan kalau mampu. Kalau nggak mampu sampai balik ternyata belum ada kemampuan orang tuanya, gugur, tidak ada lagi kesunahan, tidak ada lagi kesunahan. Andai kan saya anaknya sudah balik, sudah dewasa, tetap mau diakikahi, ya tetap dapat pahala juga, tapi asal muasal hukumnya seperti itu. Dari 7 hari setelah kelahiran, sunnahnya bagi si orang tua, bukan si orang anak tersebut, sampai balik. Kalau sudah balik, orang tua tidak ada lagi kesunahan lagi karena sudah balik. Gitu. Tapi andai kan tetap mau melaksanakan akikah, ya silahkan saja, tetap dapat pahala. Tapi terus bukan akikah lagi namanya barangkali Ustaz. Ya kalau niatnya ya tetap dapat pahala sih. Kalau secara hukum memang aturannya itu dari 7 hari setelah kelahiran sampai balik. Tapi kalau dia niat baik, saya walaupun sudah balik, karena saya belum akikah, saya mau akikah saja, tetap tetap dapat pahala karena niat baik. Kemudian tadi ibu akikahnya malam Idul Adha mau kapanpun boleh, nah tetap dapat pahala seperti itu. Pukul 11 Ustaz. Iya, pukul 11 seperti itu. Untuk pembahasan kita sepertinya menyeberang lagi nih Pak Ustaz ke Jumat berikutnya. Untuk selanjutnya langsung ke pembahasan kurbannya. Tadi tentang pembahasan takbirannya dan seterusnya. Untuk Jumat depan insya Allah, kalau ada umur, semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Kita pembahasannya tentang langsung ke memasuki pembahasan kurban. Hukumnya bagaimana, hewan yang boleh dikurban bagaimana, umurnya, bentuknya, kecacatannya apa ya, dan seterusnya. Insan mesra, saya rasa waktu kita untuk hari ini sudah mentok untuk menemani insan mesra semuanya. Untuk Pak Ustadz, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada semua pendengar, kepada saya juga. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk insan mesra yang sudah gabung di layanan telepon kita, yang sudah gabung di Facebook. Untuk acara ini insan mesra boleh simak melalui YouTube kami ya besok ya. Radio Mesra, YouTube-nya Radio Mesra, boleh diikuti di situ. Ada pertanyaan boleh dititip, nanti akan kita sampaikan ke Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dokumentasi foto?